Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia akhirnya berhasil menjadi juara ASEAN Cup U19. Momen itu terjadi setelah di babak final tim Garuda mampu mengalahkan Thailand dengan skor 1-0. Gol kemenangan Indonesia sendiri dicetak oleh Jens Revan. Gol yang membuat namanya kini mulai mendapatkan sorotan dari media-media Indonesia. Tak hanya Indonesia, media dari Asia juga mulai mengamati aksi dari pemain berusia 18 tahun tersebut. Dan untuk itu inilah saat nama Jens Revan mulai mendapatkan perhatian dari media-media Asia. Ya, setelah era Bambang Pamungkas dan Boa Salosa berakhir, timnas Indonesia seperti kesulitan mencari penyerang handal. Akibatnya posisi penyerang menjadi titik kelemahan Indonesia selama ini. Sebuah hal yang kini menjadi tugas yang begitu berat bagi Sinteyong. Karena sebagai pelatih timnas, dirinya belum menemukan penyerang yang benar-benar bisa menjadi solusi di lini depan tim Garuda. Sejauh ini ada beberapa penyerang yang sudah dicoba oleh Sinteyong, mulai dari penyerang lokal hingga penyerang keturunan. Tapi sampai saat ini hasilnya masih dikatakan nihil. Namun Sinteyong tak perlu khawatir, karena berkat rekomendasinya Indonesia kemungkinan besar bakal memiliki penyerang hebat. Penyerang yang dimaksud adalah Jens Revan, pemain yang saat ini masih berusia 18 tahun. Kehebatan Jens Revan benar-benar kelihatan saat dirinya membela Indonesia di ajang ASEAN Cup U19. Di mana di ajang itu Revan berhasil menjadi pahlawan tim Garuda di babak final. Dan secara keseluruhan pemain Dordrecht tersebut mampu mengemas 4 gol dari 5 laga yang dimainkan. Tentu sebuah catatan impresif dalam debut turnamen Revan bersama Indonesia. Kini berkat penampilan gemilang yang ditunjukkan oleh Jens Revan membuat namanya mulai mendapatkan sorotan dari media Asia, terutama media-media yang berasal dari negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia dan Vietnam. Banyak dari media Asia memprediksi jika Jens Revan adalah calon striker ganas yang bakal dimiliki oleh Indonesia. Sebuah prediksi yang tentunya bisa menjadi ancaman nyata bagi rival-rival timnas di kawasan ASEAN. Dengan apa yang ditunjukkan oleh Jens Revan, bukan tidak mungkin dirinya bakal mendapatkan panggilan dari Sinteyong untuk memperkuat tim senior. Apalagi saat ini Indonesia benar-benar membutuhkan tambahan pemain untuk bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun untuk bermain di babak ketiga tampaknya terlalu cepat bagi Jens Revan. Apalagi lawannya nanti adalah lawan-lawan terbaik di Asia, seperti Jepang, Arab Saudi, hingga Australia. Mungkin Sinteyong bisa mencoba Jens Revan di ajang yang lebih kecil, seperti contohnya Piala AFF, yang akan berlangsung pada akhir tahun nanti. Soal peluang membela timnas senior, Jens Revan akhirnya memberikan jawaban. Untuk saat ini bermain bersama timnas senior bukanlah prioritas utamanya. Tujuan Revan adalah menghadapi agenda-agenda yang akan dihadapi oleh timnas U19. Namun jika mendapatkan kesempatan bermain di timnas senior, Revan merasa mendapatkan sebuah kehormatan dan berjanji akan memberikan yang terbaik. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya ingin berjalan selangkah demi selangkah. Saya sangat senang karena saya merasa saya ada di posisi yang tepat saat ini dengan tim U19 dan U20. Saya pikir kami masih punya beberapa target yang ingin dicapai bersama tim U20, jadi saya ingin fokus pada apa yang ada di sini. Namun jika saya mendapat kesempatan untuk tampil di tim senior atau U23, itu akan jadi kehormatan yang luar biasa, kata Jens Revan usai pertandingan melawan Thailand. Seperti yang dikatakan Jens Revan tadi, targetnya saat ini adalah memberikan yang terbaik untuk timnas U19. Setelah ASEAN Cup berhasil diraih, kini Jens Revan memiliki misi selanjutnya bersama timnas. Misi yang dimaksud adalah lolos ke Piala Asia U20, di mana ajang tersebut nantinya akan digelar di China pada Februari tahun 2025 mendatang. Untuk lolos ke Piala Asia U20, Indonesia harus bermain di babak kualifikasi terlebih dahulu. Lawannya nanti adalah Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Bukan maksud meremehkan, tapi jika melihat peta kekuatan antara 4 tim, Indonesia seharusnya bisa lolos ke putaran final Piala Asia U20 mendatang. Ini menarik dinantikan perjuangan Jens Revan bersama timnas selanjutnya. Untuk kualifikasi Piala Asia U20 rencana yang akan dimainkan pada akhir September mendatang. Itu berarti bulan September menjadi bulan yang sangat sibuk bagi timnas. Karena selain timnas U19 bermain, timnas senior juga bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang dimana lawannya nanti adalah Arab Saudi dan Australia.